Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Pratama Setiabudi, NPM 191100079. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama itu pengambilan keputusan etis, dan yang kedua pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Baik, kita simak. Baik, yang pertama saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengambilan keputusan etis. Sebagai pendahuluan, perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan risiko hukum bagi perusahaan, namun berisiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Selain itu, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Baik, yang selanjutnya adalah nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Selain itu, terdapat dua elemen penting nilai-nilai etis. Yang pertama itu nilai yang penting bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Baik, yang selanjutnya ada prinsip etika bisnis menurut Sonny Cap pada tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim 2017. Terdapat 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima prinsip integritas moral. Baik, yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu menunjukkan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan, atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Dan yang keempat, pertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Dan yang kelima, mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Baik, selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Di antaranya, yang pertama itu isu-isu etis dan tempat kerja, yang kedua parameter dan hubungan kerja, yang ketiga perampingan, dan yang keempat kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama, kejujuran atau akurasi, yang kedua menghargai privasi, yang ketiga menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, dan yang keempat akuntabilitas. Baik, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama, kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat keselamatan bagi konsumen. Baik, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama yaitu standar, yang kedua independensi, yang ketiga seleksi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima tenaga ahli, yang keenam budaya, dan yang ketujuh tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Baik, etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theta, yang berarti adat, istiadat, atau kebudayaan. Selain itu, budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah komponen budaya. Nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal dan diinginkan atau berharga. Keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Baik, yang selanjutnya adalah kekuatan budaya. Yang pertama yaitu budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku yang
peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Sedangkan yang ketiga yaitu kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Yang selanjutnya adalah hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika. Sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Selanjutnya adalah hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Berikut adalah perspektif moral, terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu agama, yang kedua hati nurani, dan yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Baik, yang selanjutnya adalah perspektif etika, dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif Islam, mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, perspektif Barat, hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Dan yang ketiga yaitu perspektif lingkungan sosial, memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua itu pendekatan individualisme, merupakan tindakan yang dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pendekatan hak-hak moral, merupakan keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang keempat yaitu pendekatan keadilan, merupakan keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesejahteraan, dan tidak memihak. Baik, yang selanjutnya adalah pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Langkah yang pertama yaitu penentuan tujuan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, penerapan tindakan yang dipilih. Dan yang keempat, pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Baik, yang selanjutnya adalah contoh permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama yaitu ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang keempat, yaitu perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Sedangkan yang ketujuh yaitu masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.